Halo kamu rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Made in Abyss. Sekitar 1900 tahun yang lalu, di sebuah pulau yang bernama Beolus, telah ditemukan lubang yang sangat besar. Lubang ini memiliki diameter 1000 meter dan kedalaman yang belum diketahui. Lubang yang oleh orang-orang disebut di Abyss itu memiliki ekosistem yang sangat unik dan berbeda dari kehidupan di permukaan. Di dalamnya terdapat banyak makhluk-makhluk purba yang berbahaya. Namun, juga banyak ditemukan sisa-sisa peradaban kuno berteknologi maju yang bernilai tinggi. Tentu aja, hal ini mengundang banyak orang untuk menjelajahi Abyss demi mencari benda-benda berharga dan artefak kuno di dalamnya. Karena saking banyaknya para petualang yang mengincar kekayaan dari tempat itu, tanpa disadari terbentuklah sebuah kota besar bernama Ord. Lalu bertahun-tahun setelah itu, banyak petualang yang berusaha untuk memecahkan misteri lubang tersebut dan mencapai dasarnya. Namun gak sedikit pula yang sampai kehilangan nyawanya. Bahkan sampai ada akademi khusus untuk para petualang yang ingin menaklukkan di Abyss. Kemudian diceritakan seorang petualang pemula bernama Rico, yang tiba-tiba bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang menyelamatkannya dari sebuah monster ganas di dalam di Abyss. Bocah yang gak tahu dari mana asalnya itu terlihat lemah dan kehilangan ingatannya. Tapi yang gak Rico sangka-sangka ternyata Rick inilah yang nantinya akan menjadi penolongnya untuk dapat menaklukkan di Abyss. Nah, lalu gimanakah petualangan Rick dan Rico dalam usahanya untuk menaklukkan di Abyss? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Oh ya, sebelum mulai, aku mau kasih tahu kalian nih, kalau video kali ini disponsori oleh Genshin Impact. Game santai dan grafik memanjakan mata bertemakan open world yang pastinya kalian semua udah pada tahu. Genshin Impact ini punya banyak karakter unik yang mempunyai bermacam-macam elemen, sehingga kalian bisa melakukan pertarungan yang seru dengan combo skill dari setiap karakternya. Selain itu juga ada story game yang sangat menarik yang bisa memberikan kalian pengalaman bermain open world yang sangat menyenangkan. Dijamin kalian pasti bakalan ketagihan deh. Dan game Genshin Impact ini tuh bisa dimainkan dimanapun loh. Bisa di HP, PC, ataupun PlayStation 4. Wah, mantap banget kan? Hehehe. Terus game ini juga punya fitur co-op atau multiplayer yang akan terbuka setelah kamu mencapai adventure yang level 16. Dan pastinya bisa buat cross-platform loh. Hehe, jadi kalau kamu mau mabar sama temen yang beda device juga tetap bisa guys. Nah, di update terbaru dari versi 2.6 ini ada banner baru loh. Yaitu Kamisato Ayaka. Wah, siapa nih yang belum dapat karakter unyu ini? Yuk buruan cobain bannernya, jangan sampai ketinggalan. Oh ya, ada juga banner weapon yang gak kalah menarik loh. Ditambah lagi ada event baru yaitu Vibro Crystal Research yang seru banget. Jadi di event ini kalian perlu pilih beberapa karakter buat party kalian dan bunuh monster sebanyak-banyaknya dalam waktu yang terbatas. Dan di sini kalian juga bisa setup dan pilih difficulty-nya sesuka kalian. Jadi bisa buat latihan combo karakter juga. Hehehe. Terus untuk hadiahnya tuh gak kaleng-kaleng guys. Kalian bisa dapetin hadiah Primo Gem dan beberapa hadiah menarik lainnya. Yang pasti, event Vibro Crystal Research ini tuh benar-benar seru buat dicoba deh. Apalagi buat kalian yang udah lama gak main Genshin. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Soalnya map baru The Chasm ini juga luas banget dan seru buat dijelajahin loh. Selain itu, ada juga event Outside the Canvas Inside the Lands, Archon Quest Requiem of the Echoing Depths, dan event Cypresses Caster Chapter yang merupakan story quest dari karakter baru Ayato. Dan pastinya, kalian juga bisa dapetin banyak hadiah dari event-event di atas loh. Nah, gimana? Seru banget kan? Oh ya, buat kalian yang udah main, aku punya redeem code spesial nih buat kamu. Yang berisikan 60 Primo Gems dan 5 Adventure Experience. So, tunggu apa lagi guys? Yuk langsung main Genshin. Caranya gampang banget loh. Kalian tinggal klik link di deskripsi aja. Jangan sampai ketinggalan ya. Let's go. Hehehe. えらいこっちゃ。こんなの見たことない。でもこの子どこから来たの？誰？わからない。けどとりあえずロボットくん。委員長、ただいま帰りました。あれどうやって突破するんだ？ベランダで本を読むんじゃないよ。募集するからね。Keesokan harinya setelah berhasil menyelundupkan bocah itu ke dalam asrama, Rico dan teman-temannya memulai kehidupannya sebagai murid serikat panti asuhan seperti biasa. Jadi murid-murid di akademi tersebut adalah anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya untuk berpetualang ke dalam Abyss. Dan kebanyakan dari mereka juga bercita-cita untuk dapat menjadi seorang petualang.
Salah satunya adalah Riko. Riko ini ternyata adalah anak dari seorang legenda petualang bernama Liza. Mamanya Riko disebut-sebut sebagai satu-satunya orang yang telah mencapai kedalaman paling jauh di The Abyss. Riko pun pengen banget bisa nyusul mamanya itu. Bahkan Riko sampai ngemohon sama instruktur yang bernama Jiro untuk diperbolehkan menjelajah ke The Abyss lebih dalam lagi. Tapi kayaknya Jiro masih belum yakin sama kemampuan Riko dan menyuruh dia untuk berlatih lebih giat. Lalu malamnya, Riko bersama teman-temannya pun mencoba menyadarkan bocah yang ditemukannya kemarin dengan memberinya tegangan listrik. Bocah yang emang setengah robot itu pun akhirnya terbangun. Dan kayaknya dia tuh gak ingat apa-apa tentang dirinya. Bahkan dia juga gak tahu kalau dirinya itu adalah setengah robot. Dia juga bisa memanjangkan lengannya mirip kayak Luffy. Terus karena bocah itu gak ingat nama aslinya, akhirnya Riko pun manggil dia dengan nama Rek. Setelah itu Riko pun mengajak Rek untuk melihat-lihat keadaan kota dan menceritakan sejarah tentang The Abyss. Rupanya di The Abyss itu ada fenomena yang cukup aneh. Para penjelajah yang berhasil menggali ke dalam lapisan terjauh lubang itu saat kembali pulang ke permukaan akan merasakan dampak dari tekanan udara dan iklim yang gak wajar dari The Abyss. Dari yang cukup ringan kayak pusing biasa sampai pendarahan dan bahkan kematian. Tergantung dari seberapa dalam penjelajah itu turun. Fenomena ini disebut dengan kutukan Abyss. Tapi Rek yang diperkirakan datang dari dasar Abyss itu kayaknya gak terpengaruh sama kutukan tersebut. Riko juga udah meneliti tubuh Rek. Ternyata Rek ini kebal terhadap benda tajam dan juga api. Pendengaran dan melihatannya juga lebih tajam daripada manusia normal. Serta lengannya bisa memanjang sejauh 40 meter. Bahkan Riko ini juga menduga kalau Rek adalah salah satu artefak paling berharga yang berasal dari Abyss. Kemudian untuk menyembunyikan identitasnya, Riko dan teman-temannya pun menyuruh Rek untuk berpura-pura mendaftar jadi murid baru ke panti asuhan itu. Jiro juga gak curiga sama Rek yang tiba-tiba datang. Dan segera memperkenalkannya kepada semua murid. Alhasil, Rek pun resmi menjadi salah satu murid di sana. Lalu suatu hari, ada berita bahwa salah satu penjelajah senior akan segera kembali ke permukaan. Riko pun langsung mengajak Rek untuk melihat kedatangannya. Pria yang dipanggil Paman Habo oleh Riko itu datang dan membawa sebuah fluid berwarna putih. Ternyata fluid putih itu adalah milik Liza, legenda penjelajah yang dijuluki sebagai sang pembasmi. Jadi, warna fluid itu menunjukkan seberapa dalam penjelajah tersebut turun ke dalam The Abyss. Dan warna putih itu adalah warna yang paling hebat dan disebut-sebut sebagai pahlawan. Karena mereka telah membawa pulang banyak penemuan yang mengubah dunia. Dan yang paling hebat di antara para pemilik fluid putih itu adalah Liza, mamanya Riko. Kemudian ternyata Paman Habo menyerahkan fluid putih milik Liza itu kepada Riko. Dia ingin Riko untuk menyimpannya. Selain fluid, Paman Habo juga menyerahkan dokumen yang kemungkinan adalah surat yang ditinggalkan oleh Liza untuk Riko. Lalu Jiro pun memberitahu Riko tentang asal-usul kedatangannya ke panti asuhan itu. Jadi saat mengandung Riko, Liza sedang menjalankan misi di lapisan keempat The Abyss untuk mengambil artefak yang bernama Unheard Bell. Di misi itu pula ayah Riko yang seorang peluit hitam kehilangan nyawanya. Dan di tengah peristiwa itu, Liza melahirkan Riko. Jadi bisa dibilang kalau Riko ini terlahir di dalam The Abyss lapisan terdalam. Dan untuk menghindari terkena kutukan, mamanya pun membawa Riko ke permukaan menggunakan wadah penangkal kutukan dan harus meninggalkan misinya. Lalu Riko pun berterima kasih kepada Jiro karena udah memberitahu fakta tersebut. Kemudian dia pun segera pergi untuk melihat dokumen yang ditinggalkan oleh Liza. Dan ternyata di dokumen itu Riko ngeliat gambaran makhluk hidup yang mirip dengan tubuh Rek, serta sebuah surat yang mengatakan bahwa Liza akan menunggu Riko di dasar dunia bawah. Membaca surat dari mamanya itu, Riko pun langsung memutuskan untuk segera berangkat menjelajah ke dasar The Abyss. Teman-temannya yang lain berusaha untuk mencegahnya. Tapi kayaknya Riko tetap keras kepala dan gak meduliin larangan mereka. Akhirnya dengan sukarela, Rek pun menawarkan diri untuk ikut menjelajah ke dunia bawah bersama Riko dan akan melindunginya. Riko pun sangat senang dengan hal itu dan menangis bahagia. Bahkan ingusnya sampai nempel kemana-mana. Teman-teman yang lain juga kayaknya udah nyerah untuk melarang Riko. Dan Shiki salah satu teman Riko ngasih peta The Abyss kepada mereka. Peta itu menggambarkan lapisan kedalaman The Abyss yang pernah dicapai manusia. Dan yang paling dalam adalah lapisan ke-6 yang disebut ibu kota tanpa jalan kembali. Hanya fluid putih yang pernah sampai di lapisan tersebut. Dan karena kedahsyatan kutukan Abyss di lapisan itu, maka bila telah sampai di sana, mereka tak akan bisa kembali ke permukaan. Singkat kata, berkat bantuan teman-temannya, Rek dan Riko pun berhasil kabur dari asrama untuk segera memulai penjelajahan mereka ke dalam The Abyss. Dengan menggunakan lengannya yang panjang, Rek pun berhasil membawa Riko turun ke The Abyss dengan mudah. Dan dalam waktu singkat, mereka udah sampai ke lapisan kedua yang disebut hutan penggoda.
Bagi mereka yang masih peluit merah kayak Riko dan Rek, memasuki hutan penggoda itu sama dengan bunuh diri. Lalu tiba-tiba aja Rek melihat seseorang yang berada di kejauhan. Kayaknya orang itu lagi mengamati mereka dan berlari mendekat. Rek dan Riko pun mencoba lari dari orang itu. Mereka mengira kalau orang itu adalah regu pencari dari kota yang mencoba untuk membawa mereka kembali. Tapi orang itu berhasil mengejar mereka dengan cepat dan ternyata dia adalah Paman Habo. Kayaknya Habo ini dimintai tolong sama teman-teman asrama Riko untuk membantu Riko dan Rek melewati lapisan kedua. Habo yang baru pertama kali melihat Rek itu pun langsung tertarik dan memeriksanya. Dia ngerasa kalau Rek ini adalah harta karun terlangka dari dunia bawah. Setelah itu, Habo pun berencana untuk menemani dan membantu mereka untuk melewati lapisan kedua dan mencapai perkemahan para penjelajah. Tapi Riko menolaknya. Kayaknya Riko menganggap kalau perjalanannya kali ini adalah ujian untuknya. Dia ingin melewati lapisan kedua dengan kekuatannya sendiri. Habo pun memahami keinginan Riko itu dan menurutinya. Akhirnya dia pun cuma ngasih mereka obat penawar penyakit dan beberapa makanan. Selain itu, Habo juga memberitahu mereka tentang perkemahan penjelajah. Habo meminta mereka untuk berhati-hati dan penjaga di tempat itu yang bernama Ozen. Dia dijuluki sebagai penguasa yang tak tergoyahkan, salah seorang penjelajah peluit putih yang masih aktif. Selain itu, Ozen juga punya sejarah tersendiri dengan Riko. Dia adalah orang yang telah membantu Laiza untuk membawa Riko menuju permukaan. Setelah itu, mereka berdua pun langsung berpamitan dan kembali melakukan perjalanan. Sesampainya di hutan penggoda, tiba-tiba Rek mendengar seseorang meminta tolong. Saat dicek, ternyata itu adalah teriakan dari seorang penjelajah yang lagi dimukbang sama burung pemangsa manusia. Namun setelah diteliti, suara teriakan itu dibikin oleh burung pemangsa tadi. Kayaknya burung itu bermaksud untuk menjebak dan memancing manusia lain untuk mendekat. Lalu karena kurang fokus sama keadaan sekitar, seekor burung lainnya menangkap Riko dan menculiknya. Rek mencoba menangkap Riko dengan tangannya, tapi burung itu berhasil menghindar dan terbang menuju sarangnya. Sepertinya burung itu bermaksud untuk memberi makan anak-anaknya dan menggunakan Riko. Rek yang melihat hal itu pun langsung memutuskan untuk menggunakan skill tembakan cannonnya. Dan dengan sekali tembak, ia berhasil mengusir burung-burung itu dan menghancurkan sarangnya. Rek pun langsung menyelamatkan Riko yang pingsan. Tapi setelah Riko siuman, malah gantian Rek yang pingsan. Kayaknya Rek terlalu banyak ngeluarin tenaga untuk mengeluarkan skill cannonnya tadi. Lalu beberapa saat kemudian setelah Rek siuman, mereka berdua pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat yang disebut sebagai perkemahan penjelajah. Ozen, si penguasa yang tak tergoyahkan, pun langsung menyambut Rek dan Riko dengan tatapan dingin. Tapi biar begitu, Ozen ini masih mengenali Riko yang merupakan anak dari Laiza, rekannya dulu. Setelah memberitahu kalau tujuan mereka untuk turun ke dunia bawah adalah memenuhi panggilan mamanya Riko, Ozen lalu menyuruh maidnya yang bernama Maruruk untuk membeli mereka peluit berwarna biru. Dan menyuruh Riko sama Rek untuk beristirahat dan membersihkan diri terlebih dahulu di tempat itu. Setelah itu mereka pun berkenalan dengan Maruruk dan menghabiskan malam di tempat itu dengan menyenangkan. Lalu malamnya tiba-tiba Riko terbangun karena kebelet pipis. Riko malah ketemu sama makhluk aneh yang nyeremin banget. Riko pun langsung lari kembali ke kamar untuk tidur di bawah selimut Rek dan terbangun dalam keadaan ngompol karena ketakutan. Saat bertanya kepada Ozen, Ozen malah nggak menjawabnya dan kayak menyembunyikan sesuatu. Ozen pun lalu mengajak Riko dan Rek untuk menuju ke suatu ruangan. Ozen juga ngasih tahu Riko kalau sebenarnya Laiza itu udah mati. Dan ternyata Ozen lah yang telah menemukan peluit putih itu dan dokumen milik Laiza di kuburan miliknya. Kuburan itu berada di lapisan keempat di tempat yang bernama cawan raksasa. Riko yang ngedengar hal itu pun langsung terkena mental. Tapi dia masih pengen memastikan hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian di dalam ruangan milik Ozen itu, mereka diperlihatkan sebuah kubus yang ternyata adalah wadah penangkal kutukan yang dulu dipakai oleh Laiza dan Ozen untuk membawa Riko ke permukaan. Ozen juga memberitahu kalau sebenarnya Riko itu terlahir dalam keadaan meninggal. Tapi entah kenapa saat ditaruh di wadah itu, Riko tiba-tiba kembali hidup. Ozen juga berkata kalau sebenarnya dia sangat membenci Riko. Sebab karena Riko lah, Ozen dan Laiza jadi gagal mendapatkan artefak yang sedang mereka kejar. Rek pun mencoba untuk menghentikan Ozen yang kayaknya mau melukai Riko itu. Mereka berdua pun akhirnya beradu mekanik. Tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Rek dibuat tak berdaya oleh Ozen. Bahkan Riko yang mencoba untuk membantu Rek dibuat terkapar oleh Ozen hanya dengan satu jari. Dan di saat-saat yang terdesak, Rek pun mencoba untuk menggunakan skill cannonball-nya. Namun kali ini Rek mencoba untuk memfokuskan serangannya itu menjadi lebih tajam agar daya ledaknya tidak terlalu besar dan melukai mereka semua. Tapi dengan santai, Ozen langsung meraih tangan Rek itu dan mengarahkan serangan cannonball-nya ke arah Riko yang sedang pingsan. Rek pun dengan cepat mengalihkan tangannya agar cannonball tersebut tidak mengenai Riko.
Namun setelah mengeluarkan cannonball itu, Rek pun tiba-tiba lemas dan berhasil ditangkap oleh Ozen. Rico yang tiba-tiba siuman itu pun langsung memohon kepada Ozen untuk melepaskan Rek. Tapi Ozen tidak bergeming dan langsung menginjak dan menghancurkan lengan Rek tanpa ampun. Akhirnya Rek pun langsung jatuh pingsan. Kemudian setelah sadar, ternyata semua itu hanyalah ujian dari Ozen untuk kesungguhan hati mereka. Ozen pun menyuruh Maruruk untuk mengobati mereka berdua. Dia juga ngasih tahu Rico kalau yang dikatakannya tentang Laiza tadi itu adalah bohong. Kuburan Laiza yang disebutkannya tadi ternyata kosong. Dan kayaknya emang beneran Laiza sedang menunggu Rico di dunia bawah sana. Kemudian setelah luka-luka mereka dirawat, Ozen pun berencana untuk melatih mereka selama 3 minggu. Untuk latihan pertama, Ozen menyuruh Rek dan Rico untuk bertahan hidup selama 10 hari di tempat yang bernama Jembatan Abyss dengan peralatan seadanya. Rek diminta untuk melindungi Rico agar tidak menjadi mayat. Bahkan Rek juga dilarang oleh Ozen untuk menggunakan skill cannonball-nya. Karena ternyata setelah menggunakan cannonball, si Rek ini akan pingsan selama 2 jam. Dan kalau hal itu sampai terjadi, maka nyawa Rico pun akan dalam bahaya. Kemudian setelah mendengar instruksi Ozen itu, Rek dan Rico pun memulai pelatihan. Mereka mencoba bertahan hidup di Jembatan Abyss yang dikenal cukup liar itu. Ozen dan temannya pun mengawasi mereka dari jauh. Dan dari observasinya, Ozen menyimpulkan kalau Rek itu memiliki tubuh yang kuat dan tahan banting, tapi dia tuh gampang banget ketakutan. Sedangkan Rico sangat pemberani tapi tidak memiliki tubuh yang mengimbangi keberaniannya itu. Singkat kata, waktu 10 hari pelatihan di Jembatan Abyss pun usai. Rek dan Rico lalu kembali ke perkemahan penjelajah dengan tubuh dan pakaian yang compang-camping. Setelah selesai beristirahat dan mengembalikan kondisi, mereka berdua pun langsung menghadap Ozen. Di sana Ozen memberitahu mereka soal lapisan kelima yang akan mereka datangi. Ternyata di lapisan yang bernama Lautan Mayat itu dihuni oleh 3 orang peluit putih. Lalu oleh Ozen, Rek dan Rico pun disuruh untuk berhati-hati terhadap mereka. Terutama peluit putih yang bernama Banrat. Dia disebut-sebut sebagai orang yang paling bermasalah di Lautan Mayat itu. Terus sebelum Rek dan Rico meninggalkan tempat tersebut, Ozen memberi mereka senjata Blaze Rip. Senjata itu adalah peninggalan dari Laiza sang pembasmi. Ozen mendapatkannya tertancap di tanah yang diduga sebagai makam Laiza dulu. Setelah mendapatkan senjata itu, Rico dan Rek pun semakin percaya diri dan bergegas untuk memulai perjalanannya lagi. Kali ini Rek dan Rico harus melewati tempat yang bernama Tebing Besar. Sebuah jurang berkedalaman 4000 meter yang dijaga oleh monster terbang yang sangat ganas. Mereka pun harus melewati lorong-lorong dan mengikuti monster kecil yang mirip tikus. Terus tiba-tiba aja si Rico ini salah masuk ke lubang yang dihuni oleh monster ganas itu. Mereka pun akhirnya terdesak sama monster tersebut dan gak bisa kemana-mana. Akhirnya mau gak mau Rek pun harus mengeluarkan skill cannonball-nya. Walaupun resikonya Rek harus tertidur selama 2 jam setelah mengeluarkan jurus itu. Kemudian setelah Rek tertidur, Rico pun harus menariknya untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Tapi saat udah mau nyampe tempat keluar, mereka malah bertemu sama monster perut merah yang dulu pernah menyerang Rico di lapisan pertama. Rico pun mau gak mau harus menghadapi monster itu sendirian. Dia segera mengambil Blaze Rip dan mencoba melindungi Rek. Tapi untungnya Rek bangun tepat waktu dan langsung menghajar monster itu. Dengan menggunakan Blaze Rip, Rek berhasil membelah perut monster itu dan mengalahkannya. Akhirnya mereka pun berhasil melewati tebing besar dan sampai ke tempat yang disebut cawan raksasa. Tempat ini disebut-sebut sebagai batas yang bisa dikunjungi oleh manusia. Karena kemungkinan manusia untuk kembali dari tempat itu ke lapisan di atasnya sangatlah tipis. Kutukan Abyss yang akan menimpa orang yang mau keluar dari tempat itu sangatlah besar. Terus, Rek pun ngerasa kalau ada makhluk yang mengikuti dan mengawasi gerak-gerik mereka dari tadi. Rek juga yakin banget kalau makhluk itu adalah seorang manusia. Tapi karena dirasa nggak berbahaya, maka mereka pun mengabaikannya. Kemudian di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu dengan monster yang disebut dengan bola penusuk. Monster itu diklaim telah membunuh ratusan penjelajah. Duri di kulitnya itu sekuat baja dan memiliki racun yang sangat kuat. Kalau sekali aja terkena racun itu, maka bisa dipastikan mereka nggak akan selamat. Rico pun langsung mengajak Rek untuk kabur dari monster tersebut. Tapi saat mencoba kabur, ransel mereka yang berisi Blaze Rip terjatuh. Rek dan Rico pun ragu untuk meninggalkan Blaze Rip di tempat itu. Dan tiba-tiba aja, monster itu pun langsung menyerang mereka menggunakan durinya. Rek sebenarnya mencoba menangkis serangan monster itu menggunakan payung sisiknya. Tapi ternyata alat itu nggak berguna. Malah si Rico jadi terkena duri dari monster itu dan terkena racun. Rek pun langsung membawa kabur Rico dan meninggalkan Blaze Rip. Tapi kayaknya Rico udah gak punya harapan lagi. Tubuhnya mengeluarkan darah dan mulai berhalusinasi. Rico yang tahu nyawanya terancam itu langsung menyuruh Rek untuk memotong lengannya yang terkena racun. Mau gak mau Rek pun harus menuruti permintaan Rico dan mencoba untuk memotong lengan Rico yang udah bengkak. Tapi baru setengah memotong, Rico udah gak sadarkan diri.
Rek pun langsung menangis jadi-jadinya karena mengira Riko udah mati. Terus tiba-tiba aja muncul seorang makhluk mirip kelinci yang menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Riko. Makhluk itu lalu mengajak Rek dan Riko ke rumahnya. Dan ternyata makhluk itu bernama Nanachi. Dia adalah mantan penjelajah yang dijuluki roh terkutuk. Dan si Nanachi ini adalah makhluk yang mengawasi gerak-gerik Rek dan Riko di cawan raksasa dari tadi. Nanachi pun langsung menjahit lengan Riko yang hampir putus itu. Nanachi lalu bercerita kalau dia dulunya adalah seorang penjelajah. Namun setelah kembali dari lapisan ke-6, wujudnya berubah menjadi seperti monster karena terkena kutukan iblis. Bahkan salah satu temannya juga telah berubah sepenuhnya menjadi monster. Lalu Nanachi memberi daftar item-item yang harus dikumpulkan oleh Rek guna membuat penawar racun untuk Riko. Rek cuma mempunyai waktu 12 jam sebelum racun itu membunuh Riko. Tanpa lama-lama lagi, Rek pun langsung bergegas mencari item-item yang digambarkan oleh Nanachi itu. Singkat cerita, Rek pun kembali dan membawa semua bahan-bahan yang Nanachi butuhkan. Tapi ternyata yang dipakai buat ngilangin racun itu cuma satu item doang, yaitu jamur penghisap racun. Dan sisanya cuma buat bikin makan malam. Aduh, iseng banget ya si Nanachi ini. Lalu, Rek pun berterima kasih kepada Nanachi karena udah mau nyelamatin Riko. Dan Nanachi langsung nyuruh Rek buat nyuci bekas ombel Riko di sungai belakang rumahnya. Tapi saat menuju belakang rumah Nanachi itu, si Rek ini ngelihat pemandangan makam Laiza yang disebut-sebut sama Ozen kemarin. Namun ternyata itu cuma halusinasinya Rek aja. Rek menduga kalau pemandangan makam Laiza tadi adalah salah satu ingatan miliknya yang hilang terdahulu. Setelah kembali ke rumah Nanachi, si Rek ini ngelihat Nanachi lagi ditempelin sama teman monsternya Nanachi yang bernama Miti. Ternyata si Miti ini lagi ngebantu Riko untuk menyembuhkan dirinya. Terus saat makan malam, Rek bertanya kepada Nanachi cara untuk menghindari kutukan iblis. Lalu Nanachi pun menunjukkan kepada Rek seperti apa wujud kutukan iblis yang sebenarnya. Dan mereka harus bisa melihat wujud kutukan itu kalau mau bisa menghindarinya. Kemudian Rek pun langsung meminta Nanachi untuk mengajarkannya cara melihat kutukan itu. Nanachi pun setuju untuk melatih Rek asalkan dia mau mengikuti semua instruksinya. Rek pun kembali ke cawan raksasa sambil terus berkomunikasi dengan Nanachi yang berada di kejauhan. Dan tiba-tiba Rek mendengar suara peluit. Ternyata suara itu dari seorang penjelajah yang diserang oleh monster bola penusuk kemarin. Nanachi pun lalu menyuruh Rek untuk melawan monster itu. Dan dengan instruksi dari Nanachi, Rek pun berhasil mengalahkan monster tersebut dengan mudah. Setelah itu Rek pun berbicara kepada penjelajah yang diserang oleh monster tadi. Dan menitipkan pesan untuk teman-teman Riko yang berada di permukaan. Rek ingin teman-temannya itu tahu kalau Riko baik-baik saja dan masih melanjutkan petualangannya. Lalu setelah kembali bertemu dengan Nanachi, Rek pun langsung memuji instruksi dan strategi Nanachi yang brilian saat menghadapi monster bola tadi. Nanachi kayaknya senang dan malu-malu saat mendengar pujian dari Rek itu. Terus tiba-tiba Nanachi meminta sesuatu yang mengejutkan kepada Rek. Nanachi ingin Rek membunuh Miti temannya. Miti dulunya juga seorang penjelajah yang terkena kutukan dan berubah menjadi monster. Dan Nanachi merasa kalau jiwa Miti telah terperangkap di tubuh monster menjijikan itu. Akhirnya, Rek pun menuruti permintaan Nanachi untuk mengakhiri penderitaan Miti itu. Setelah ritual pamitan Nanachi dan Miti yang mengharukan, Rek langsung menggunakan skill cannonball ke Miti untuk menghancurkannya tanpa sisa. Beberapa hari kemudian, Rek melihat Riko yang udah terbangun dan kembali ke kondisi primanya. Riko pun lalu mengajak Nanachi untuk ikut bertualang bersama mereka ke dunia bawah. Tampaknya kemampuan Nanachi untuk melihat kutukan iblis itu bisa sangat berguna bagi mereka. Nanachi yang udah gak punya siapa-siapa itu pun sangat senang dengan ajakan Riko tersebut. Dan akhirnya setelah kondisi Rek dan Riko kembali 100%, mereka bertiga pun melanjutkan petualangannya menuju lapisan iblis yang lebih dalam. Nah, inilah akhir dari anime Made in Abyss season 1. Terus petualangan dan tantangan apa lagi yang bakal menghadang mereka? Wah, buat kalian yang masih penasaran, season 2 dari anime ini bakalan tayang segera di tahun ini loh. Jadi, pastikan kalian jangan sampai ketinggalan ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Dan pesan moral di video ini adalah, jangan suka keluyuran sendiri ke tempat-tempat yang berbahaya. Karena takutnya kalian bakalan terjebak dan gak bisa kembali dari tempat itu. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.